Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Febrian Sahputra, nomor NPM 20051047, kelas A semester 2, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Asahan. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang fungsi variabel random, yang dimana di sini akan membahas tentang pengertian tentang fungsi variabel random dan macam-macam fungsi variabel random yang terbagi dua, yaitu variabel continue dan discrete. Oke, langsung saja kita ke pengertiannya. Definisi fungsi variabel random adalah peubah acak merupakan deskripsi untuk numerik dari hasil beberapa percobaan atau eksperimen yang nilainya bisa berapa saja. Peubah dalam kata lain disebut dengan variabel, sedangkan acak dalam kata lain disebut dengan random. Jadi, peubah acak sering juga disebut dengan variabel random. Variabel random atau peubah acak adalah suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel atau cara memberi harga berupa angka kepada setiap elemen ruang sampel. Variabel random disimbolkan dengan huruf kapital X, Y, Z, dan lain sebagainya. Variabel random X adalah fungsi dari S atau ruang sampel ke bilangan real, atau boleh disingkat ruang sampel X banding sampel per ruang. Contoh, misalnya Yoga bermain game online, kemungkinan terjadi Yoga bermain muncul, menang atau kalah dalam setiap ronde. Dalam ronde tersebut ada 2 kali permainan. Jadi berapakah kemungkinan yang akan terjadi Yoga dalam bermain tersebut? Oke, untuk melihat jawabannya boleh kita perhatikan gambar tersebut. Kemungkinan yang Yoga terjadi dalam bermain tersebut boleh saja menang-menang ada 2, kalah menang satu kali, menang kalah 1 kali, dan kalah sama dengan 0. Jadi kemungkinan terjadi dalam Yoga bermain adalah 0, ruang sampelnya 0, 1, 2. Kemudian lanjut ke probabilitas distribusi dari soal tersebut. Px sama dengan 0. Mengapa dia Cx sama dengan 1/4? Karena kan nilai X tadi kan yang 0-nya itu kan tidak ada. Yang tidak ada yang sama, maka dia 1/4. Dia hasilnya semua keseluruhan hasilnya 1/4. Mengapa dia X1 sama dengan 2/4? Tadi kan ada MK dan KM, di mana satu posisi tersebut ada MM-nya, yang ada salah satu ada nilai menangnya, maka dia hasilnya 2, 1/2 tambah 1/2, maka dia dapat 2. 1/4 tambah 1/4, maka dia dapat 1/2, maka dia jadi 2/4. Kenapa 2/4? Karena kan ruang sampelnya kan ada 4, jadi 2/4. Oke, distribusinya Px lebih besar dari 0, total probabilitas sama dengan 1. Semua hasil tersebut jika jawabannya benar, maka hasilnya 1. Distribusi peluang adalah tabel yang berisi nilai dari variabel random dan peluangnya. Peluang yang akan terjadi berapa? Hasilnya berarti 1. Nah, kita lihat di tabelnya. Px nilai nolnya yang tadi 1/4 itu kan 1/4. Yang satunya 2/4. 4-nya maaf lagi gak nampak. Yang 2-nya 1/4. Total keseluruhan kalau kita tambahkan 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/2, hasilnya dengan 1. Yang tadi kesalahan waktu penulisan. Itu hasilnya 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/4, hasilnya 1. Nah, kita lihat total probabilitas atau distribusi peluang adalah tabel yang berisi nilai dari variabel random dan peluangnya. Maka peluang dari hasil tersebut adalah 1. Oke, lanjut. Contoh, eksperimen pelembaran sebuah koin sebanyak 3 kali. Jika M menunjukkan hasil nampak muka saat pelemparan dan B menunjukkan hasil nampak belakang, maka kejadian yang mungkin terjadi adalah muncul sisi muka 3 kali,
boleh 2 kali, boleh sekali, dan bahkan tidak muncul sama sekali. Nah, jadi himpunan dapat kita tulis MMM, MMB, MBM, BMM, MBB, BMB, BBM, BBB. Maka kita dapat kita untuk lebih hafal lagi, lebih praktisnya, 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Kan ada himpunan sampelnya kan ada 8. Oke, kita lanjut ke jawabannya. Jika uang tersebut normal, seimbang, di mana masing-masing sisi memiliki peluang yang sama untuk muncul di permukaan dalam setiap lemparan, maka probabilitas terjadi masing-masing elemen ruang sampel dalam himpunan hasil eksperimen tersebut adalah 1/8. Mengapa demikian? Karena kan ruang sampel ada 8. Ada kan seimbang, di mana-mana masing memiliki sisi peluang yang sama. Nah, maka dia 1/8. Dan kata lain, PMM sama dengan 1/8, PMBB 1/8, MBM 1/8, dan seterusnya, itu hasilnya 1/8. Karena hasilnya kan seimbang. Nah, di mana-mana masing-masing memiliki peluang yang sama. Jika variabel random X tadi sebagai banyaknya M nampak muka dalam setiap elemen, maka variabel random X yang dapat menjalani harga tersebut hasilnya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Mengapa demikian? Dan tadi kan sudah dikatakan boleh saja dia timbul 3 kali, boleh saja dia 2 kali, boleh saja dia 1 kali, dan bahkan sama sekali tidak akan muncul. Maka variabel yang dapat menjalani tersebut adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, maka harga-harga variabel random X dapat kita tulis, jika MM semua maka dia muncul nampak muka, maka dia 3. Jika MBM itu kan ada nampak muka kan ada 2, maka ditulis 2. Jika MBB nampak muka cuma 1, maka ditulis 1. Dan BBB karena tidak ada nampak muka maka ditulis dengan 0, dan seterusnya seperti itulah. Maaf. Kemudian pembagian peubah acak. Pembagian peubah acak variabel random itu terbagi 2, yaitu peubah diskret dan peubah acak kontinu. Yang pertama peubah diskret. Peubah acak diskret adalah peubah acak yang nilai-nilainya berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak integer. Ruang sampel yang mengandung ruang sampel sebanyak bilangan cacah. Bilangan cacah maksudnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya yang mempunyai nilai positif. Nah, perubahan acak diskret ini dapat kita simpulkan dia mempunyai nilai-nilai yang berhingga banyaknya, tapi ada batasannya. Kemudian peubah acak kontinu adalah peubah acak yang nilai-nilainya tak terhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyak sebanyak titik dalam sebuah garis, disebut peubah acak kontinu. Ruang sampel mengandung titik sampel sebanyak titik pada sebuah garis. Nah, maksud dari peubah acak kontinu ini dia sebuah peubah acak yang nilainya tak terhingga. Beda sama dengan acak diskret, dia ada batasannya, tetapi kalau acak kontinu itu tidak ada batasannya, sehingga dia tak terhingga berapa banyak yang akan berisi dari deretan tersebut. Nah, kemudian lanjut saja kita ke variabel random diskret. Variabel random yang artinya yang hanya mempunyai nilai pada titik tertentu atau nilai yang dapat dibilang baik terbatas, finite, maupun tidak terbatas, infinite. Kita lihat percobaan untuk lebih jelasnya memahami. Di situ kan ada percobaan namanya inspeksi 70 produk. Yang ditanyakan variabel random ya, banyaknya cacat. Berarti kemungkinan terjadi, nilai yang mungkin terjadi boleh saja 0, 1, 2, sampai 70 ataupun 3, 4, 5. Yang penting dia akan ada batasannya bahwa sampai 70 produk. Jika dia tidak 72 produk, berarti itu bukan variabel random diskret. Sedangkan soalnya kan percobaannya menginspeksi 70 produk. Ada batasan bahwa sampai 70 produk dia. Nah, contoh kedua menjawab 30 pertanyaan. Misalnya kayak kita lah, saya lah. Kita menjawab soal kan 30 pertanyaan. Ini variabel randomnya kan berapa banyak jawaban yang kita jawab itu yang benar.
Boleh saja kemungkinannya ada 0 benar kita, ada 1, boleh saja salah kita, benar kita 2, 3 ataupun 30 semua benar. Kan ada batasannya. Tidak mungkin pertanyaan 30 jawaban kita 32 benar. Itu tidak mungkin. Nah, jadi ada batasan dari variabel random discrete ini, ada batasan nilainya. Kemudian ada perhitungan banyak mobil masuk tol. Itu kan ada batasan dari jam 9 sampai jam 12. Berarti jika dia tidak lewat dari jam 12, berarti itu bukan batasannya lagi. Berarti dia nilai mungkin terjadi 0 sampai tak terhingga lah, dapat tidak terhitung. Tapi dia kan ada batasannya. Jika dia dari jam 8 dia bukan ikut dihitung lagi, ataupun jam 1 dia bukan dihitung lagi. Sedangkan kemudian variabel random discrete ini atau singkat fx sama dengan px sama dengan x. Fungsi fx adalah fungsi peluang atau distribusi peluang sesuatu peubah acak diskrit x dengan syarat fx lebih besar dari 0. 2. Sigma fx sama dengan 1. Itulah syarat dari variabel random discrete. Contoh, pelemparan 2 koin mata uang. Berapa banyak sisi angka A yang muncul? Ruang sampel kan ada 4, ada AG, AA, GA, dan GG. Itu kan ada yang muncul A kan, AG kan 1, AA kan ada 2A yang muncul, kemudian GA kan ada 1A yang muncul, GG tidak sama sekali ada yang muncul. Maka kita lihat tabelnya. Titik sampel yang tersebut jika AG 1, AA 2, GA 1, GG sama dengan 0, maka nilai PAG, PAA, PGA, PGG semua hasilnya 1/4. Mengapa demikian? Kan ada 4 sampel. Kita gabungkan semua jadi 1/4. Misalnya dia ada satu bulatan koitan itu, maka dia 1/4. Maka F0 GG tadi F0 PGG sama dengan 1/4. Kemudian F1 kan sama dengan PX sama dengan 1 sama dengan PAG gabungan GA sama dengan PAG tambah PGA. Hasilnya PAG kan ada 1/4, PGA sama dengan 1/4. Maka kita tambahkan 1/4 tambah 1/4 sama dengan 1/2. Maka hasil tersebut 1/2. Kemudian F2 nya PX sama dengan 2 sama dengan PAA sama dengan 1/4. Sama seperti yang F0 tadi, itu kan hasilnya 1/4. Maka jadi fungsi sebarang peluang diskritnya adalah fx nya dari 0 1/4, dari 1 1/2, dari 2 1/4. Maka sigma fx sama dengan 1 itu kan syaratnya tadi, sigma fx sama dengan 1. Kita tambahkan 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/4 hasilnya 1. Maka terbuktilah bahwa kejadian yang muncul akan terjadilah 1. Itu dia. Kemudian masuk kita variabel random kontinu. Itu kebalikan dari variabel random discrete. Kalau discrete tadi kan dia cuma ada batasannya. Tapi kalau kontinu itu tidak ada batasannya. Kalau kita lihat pengertiannya, variabel random continue adalah mempunyai nilai yang berhubungan dengan setiap titik dalam suatu atau lebih interval atau range, di mana nilai-nilai tersebut tidak terbatas atau infinite dan tidak dapat dibilang uncountable. Nah, kita lihat percobaan. Itu kan ada mengukur berat 100 orang. Variabel randomnya berat. Berarti nilai yang mungkin terjadi kan boleh saja dia ada 4 kilo, 5 kilo, ada 10 kilo, 80 kilo. Kan tidak ada batasannya. Hanya saja dia kan 100 orang ini membatasnya untuk batasannya untuk 100 orang. Cuman nilai yang mungkin terjadi kan kita tidak mengetahui apakah dia berapa, tidak ada batasan nilai yang mungkin terjadinya. Beda tadi seperti yang ada variabel random discrete kan, misalnya untuk 30 soal maka kemungkinan membuatnya sampai 30. Tapi kalau yang ini tidak, beda sama dengan variabel random kontinu. Kemudian percobaan yang kedua mengukur usia hidup 1 watt, yaitu 1 jam. Variabel random jam kan. Dan yang mungkin terjadi kan boleh saja kan
mengukur hidup kan tidak tahu bagaimana kan. Boleh saja dia 1000 tahun, boleh 500 tahun, 80 tahun, 9 tahun, 775. Kan boleh, kan kita tidak tahu nilai yang mungkin terjadinya, mungkin yang akan terjadi. Nah, ini dia variabel random kontinu. Dia nilai yang mungkin terjadinya tidak terbatas. Nah, kemudian mengukur waktu antara kedatangan pesawat. Itu kan susah mengukur waktu ya. Variabel randomnya arrival time. Nilai yang mungkin terjadi kan boleh saja dia 0 detik, 1 detik, 3 detik. Nah, kan tidak tahu waktu pelanjaan itu, kan kita nggak tahu nilai yang mungkin terjadi. Boleh saja dia 78 detik, 10 menit, 2 menit. Kan kita tidak tahu nilai yang mungkin terjadi. Kan tidak ada batasannya. Itulah perbedaan dari variabel random discrete dan continue, yaitu dari nilainya itu terbatas atau tidak. Maka kita tahu mana membedakan variabel random continue dan mana variabel random discrete. Oke, kemudian distribusi probabilitas variabel acak continue. Distribusi probabilitas variabel acak continue dinyatakan dengan fungsi fx dan sering disebut sebagai fungsi kepadatan atau fungsi kepadatan probabilitas. Nilai fx bisa lebih dari 1. Beda tadi dengan discrete. Nilai fx-nya sama dengan 1. Ini fx-nya bisa lebih dari 1. Syarat fungsi kepadatan probabilitas yaitu fx lebih besar dari 0, sama. Yang kedua, dia di sana tadi kan fx sama dengan 1. Di sini integral atas, integral bawah fx dx sama dengan 1. Fungsi probabilitas komutatif variabel acak kontinu dihitung dengan rumus integral. Integral. Dia menggunakan rumus integral. Seperti sini, fx sama dengan px lebih kecil sama dengan x sama dengan integral atas integral bawah fx dx, di mana nilai-nilai x bersifat kontinu atau dalam suatu integral. Misal, variabel x mempunyai fungsi kepadatan probabilitas fx sebagai berikut. Fx sama dengan 2e min 2x untuk x lebih besar dari 0. Fx sama dengan 0 untuk x lebih kecil dari 0. Masuk kita ke contoh. Contoh dari variabel kontinu distribusi. Sebuah variabel peubah acak kontinu x untuk nilai-nilai di antara x sama dengan 1 dan x sama dengan 5 dinyatakan dengan fungsi probabilitas. Berarti integralnya dimulai dari 1 sampai 5. Dengan fungsi probabilitasnya fx sama dengan x tambah 2 per 20. Yang ditanya, buktikanlah P1 lebih besar dari x lebih kecil dari 5 sama dengan 1. Buktikan. Yang kedua, hitunglah P x lebih kecil dari 3. Yang C, hitunglah P2 lebih besar dari x lebih kecil dari 4,5. Oke, kita buktikan. Cara yang pertama kan menggunakan integral. P1 lebih besar dari x lebih kecil dari 5 sama dengan integral dimulai dari 1 sampai 5. Integral atasnya 5, integral bawah 1. Fungsinya tadi kan x tambah 2 per 20 dx. Sama dengan kita keluarkan dari nilai dari per 20 itu kita keluarkan, maka dia jadi hasilnya 1 per 20. Dan integral dimulai dari 1 sampai 5, integral atasnya 5, integral bawahnya 1. Dia mengapa dia dapat hasilnya 1 per 2 per x kuadrat? Itu adalah nilai dari x, integral x yang kita pelajari dari matematika wajib, yang dimana nilai integral x hasilnya 1 per 2 x kuadrat. Itulah hasil mengapa dia dapatnya 1 per 2 x kuadrat. Itu adalah hasil dari integral x yang dipelajari dari matematika wajib. Kemudian ditambah 2x. Dari mana dapatnya 2x? Itu dari x tambah 2, maka hasilnya 2x. Nah, kemudian kita turunkan 1 per 20 sama dengan kita ganti nilai x itu menjadi integral atas terlebih dahulu.
yaitu 1/2 dikali X-nya itu diganti jadi 5 pangkat 2 ditambah 2 dikali 5 dikurang, kemudian integral bawahnya yaitu 1/2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1. Ya udah kita kalikan aja. Itu 1/2 sama dengan 1/2 dikali 25 sama dengan 25/2 ditambah 2 kali 5 10 dikurang 1/2 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 2. Itu mengapa hasilnya negatif? Itu kesalahan tadi, aturannya 2. Aturan hasilnya positif bukan negatif. Maka 1/2 25 bagi 25 dibagi 2 tambah 10 dikurang 1/2 dikurang 2, hasilnya 12 tambah 8 sama dengan 1. Mengapa demikian? Coba kita apakan ya. 25 bagi 2 sama dengan 1,5 tambah 20 tambah 10. Nah, kita kurangkanlah dia. Maka hasilnya 1/20 kurung 12 tambah 8 sama dengan 1. Kita bagikan 1/20 dikali 20. 20 dibagi 20 sama dengan 1. 1 bagi 1 sama dengan 1. Maka terbukti P1 lebih besar dari X lebih kecil dari 5 sama dengan 1, terbukti. Yang kedua, soal yang kedua, hitunglah P X lebih kecil dari 3. P X lebih kecil dari 3, P1 lebih kecil dari X, lebih besar dari X lebih kecil dari 3. Kita anggap X nya itu kita anggap 1 untuk kita tambah untuk mencari integralnya. Maka integral atasnya 3, integralnya bawah 1. Sama seperti yang pertama tadi, X tambah 2, fungsinya kan X tambah 2/20 dx. Keturunkannya 1/20, integral atasnya 3, integral bawahnya 1. Sama 1/2 X kuadrat itu hasil dari integral X yang kita pelajari dari matematika wajib, nilai integral X ditambah 2X tambah 2 sama dengan 2X. Maka 1/2 dikali, kita gantikan aja nilai X nya itu menjadi angka 3. Nah, kita ubah nilai X itu ke angka 3, yaitu 1/2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3. Kemudian integral bawahnya 1/2 dikali 1/2 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 1/20. Kita lihat 1/2 dikali 9 sama dengan 9/2 ditambah 2 kali 3 6 dikurang 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2 dikurang ditambah 2 kali 1. Kenapa bisa dikurang? Itulah nilai dari perpindahan. Maka 1/20 4 ditambah 4, apa dia 4 tambah 4? 9 dibagi 2 itu kita sederhanakan, kita kecilkan. Maka dia hasilnya 4 ditambah 4. Nah, jadi 1/20 4 tambah 4 sama dengan 4 tambah 4 kan 8. 1 kali 8 sama dengan 8/20. Maka hasil dari 8/20 sama dengan 0,4. Maka Px lebih kecil dari 3 sama dengan 0,4. Oke, yang ketiga, hitunglah P2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4,5. Coba di sini kita seperti rumus yang pertama tadi. P2 lebih besar dari X lebih kecil dari 4,5 sama dengan integral atasnya 4,5, integral bawahnya 1. Fungsinya X tambah 2/20 dx. Itu seperti yang soal tadi.
Kemudian kita turunkan 1/20. 20 itu kan dari hasil dari per tadi. Kita jadikan jadi 1/20. Maka integral atasnya 4,5, integral bawahnya 1. Ya udah, kita nilai 1/2 x kuadrat itu dari x. Integral x yang dipelajari dari matematika wajib. Tambah 2x, yaitu x tambah 2 sama dengan 2x. Turunkan aja 1/20 sama dengan 1/2 dikali 4,5 tambah 2 dikali 4,5 dikurang 1/2 dikali 2/2 ditambah 2 kali 2. Kita masukkan aja nilainya. Nilai dari integral tersebut. Tadi kesalahan dari integral itu di atas. Aturan integral atasnya itu 4,5 bukan 1 tapi 2. Kemudian 1/20. Dan 1/2 kita kalikan 4,5 kuadrat dikurang 2/2 itu kita pindahkan. Dari sisi kanan pindah ke sisi kiri, dan sisi kanan dari sisi kiri pindah ke sisi kanan. 4,5 kuadrat dikurang dari 2/2. Ini kan ada 2/2 dari sisi kiri ke kanan, dari sisi kanan ke kiri, balikan. Perpindahan. Maka hasilnya 1/2. Kita kalikan aja 4,5/2 dikurang 2/2 ditambah 2,4,5 dikurang 2, hasilnya 13,125. Ya udah, kita bagikan aja 1/20 dikali 13,125. Hasilnya sama dengan 0,66. Jadi P 2 lebih besar dari X dan lebih kecil dari 4,5 sama dengan 0,6. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih semoga kita dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.